Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah online Gereja Anak Mars. Maranatha Soldier, do the best. Nah adik-adik, sebelum ibadah persiapkan ya diri adik-adik dengan baik. Mohon selama ibadah online Papa atau Mama mendampingi anak-anak di dalam ibadah ya. Jangan lupa adik-adik siapkan juga Alkitab. Walaupun kita ibadah di rumah, tetap pakai baju yang rapi ya, karena kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan sambil makan, main-main, ngobrol, atau tidur-tiduran ya adik-adik. Beribadahlah dengan antusias dan sukacita, supaya Tuhan Yesus senang. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik di rumah. Sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita berdoa ya adik-adik. Kita tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih juga sebentar kami mau memuji nama-Mu, Tuhan. Berkati supaya kami bisa memuji nama-Mu dengan antusias dan berkenan di mata-Mu. Juga berkati kami mau mendengar firman-Mu supaya kami bisa diam mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sebelum itu kita baca dulu ya ayat tentang kasih dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan dirinya dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menantikan segala sesuatu. Mari kita belajar tentang kasih. Kita nyanyi KASIH, pakai gerakan ya adik-adik. Kita belajar kasih kepada Yesus. Mengasihi kita dari surga yang mulia, Dia datang ke dunia ini untuk menebus kita. Mari kita mau beritakan kasih Yesus ini kepada teman-teman kita. Di waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia.
Dia menebus kita, kita juga harus membagikan kasih Tuhan kepada teman kita, kepada papa mama, kepada saudara kita. Mari kita belajar tentang kasih Tuhan ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik kita mengangkat tangan kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kau mengasihi kami, Kau mau lahir buat kami, Kau mau menebus kami dengan darah-Mu Yesus. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, kami mau mengasihi saudara kami dengan kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami kasih-Mu, kasih-Mu yang penuh dengan kelembutan. Kami mau membagikan kasih-Mu sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Taruh kasih-Mu di dalam hati kami. Adik-adik, mari kita akan mengangkat tangan kita. Kita terima kasih Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah
kita bergandeng tangan dengan papa mama. Ajarilah kami ini saling berkati rumah tangga kami Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati papa mama kami ini. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih, Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah membeli kami, Engkau sudah melunasi semua hutang dosa kami. Engkau angkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Engkau jadikan kesayangan-Mu Tuhan. Kami juga mau membagikan kasih-Mu Tuhan bagi papa mama, saudara teman kami Tuhan. Sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan mempunyai kasih yang lemah lembut, kasih yang mau memaafkan, kasih yang mau mengampuni, kasih yang penuh dengan kesabaran. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu, kami mau dibentuk oleh firman-Mu, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang siap menerima dan melakukan firman Tuhan, katakan amin. Teman-teman, saatnya kita membawa persembahan. Kita angkat persembahan kita dan sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya teman-teman. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya. Udah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke? Siap semua ya. Duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kakak membawakan firman Tuhan, coba adik-adik pasti sering mendengar kata ini nih, K A S I H. Apa dibacanya? Kasih. Ya, betul. Kasih. Ada lagunya ya. Ya, ada lagunya. K A S I H. K A S I H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Ya, kasih. Udah sering pasti kalian mendengar kata kasih. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang hati yang mengasihi. Ya, bagaimana ceritanya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan sama-sama mendengarkan cerita Tuhan Yesus tentang seseorang yang melakukan perbuatan baik di mana dia menunjukkan hati yang mengasihi. Ya? Siap? Ya. Pada suatu hari ada seorang yang sedang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Ya, dia berjalan seorang diri. Dia menyusuri satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika dia tiba di suatu tempat, tempatnya itu memang sepi, ya, sepi. Ya,
dia sedang berjalan seorang diri. Tiba-tiba, ada apa nih adik-adik? Dia didatangi segerombolan perampok. Wah, namanya perampok pasti orang yang berniat jahat. Wah, perampok ini melihat kalau orang ini sedang berjalan seorang diri. Mereka melihat barang-barang yang dibawa oleh si orang ini. Ya, nah, apa yang perampok ini lakukan? Mereka merampas barang-barang orang ini. Ya, semuanya mereka ambil, dan bukan hanya itu. Orang ini mereka siksa, mereka pukuli sampai tidak berdaya, terkapar di pinggir jalan. Ya, tergeletak di pinggir jalan. Sudah orang ini tergeletak di pinggir jalan dengan tubuh penuh luka. Ya, para perampok ini langsung pergi, kabur, meninggalkan orang ini. Nah, adik-adik, kasihan sekali orang ini ya. Dia tergeletak di pinggir jalan sendiri, tubuhnya penuh luka. Wah, tubuhnya penuh luka ya. Dia tidak berdaya, dia hanya merintih kesakitan. Nah, beberapa saat kemudian, ya, beberapa jam kemudian, ada seorang yang lewat di pinggir jalan itu. Ya, namanya orang Lewi. Ya, namanya orang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang yang suka bekerja di bait Allah, di rumah Allah, ya, tempat ibadah. Nah, begitu orang Lewi ini melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, tubuhnya penuh luka. Dia melihat, tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia cepat-cepat lari, dia menghindar dari tempat itu karena dia merasa takut. Nah, sesudah orang Lewi ini berlalu, datang lagi adik-adik orang yang melewati jalan itu, seorang imam, ya, seorang imam. Si imam ini melihat dia, orang yang tergeletak itu, orang yang penuh luka itu, yang sedang kesakitan. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia hanya melihat dan dia cepat-cepat lari, ya, berlalu dari tempat itu karena dia juga merasa ketakutan. Dia seperti orang Lewi tadi, ya. Wah, si orang ini yang dia masih tergeletak di pinggir jalan, dia hanya bisa merintih kesakitan. Dia mengharapkan pertolongan, ada orang yang mau menolong dia. Nah, beberapa saat kemudian lewat lagi seorang yang menaiki keledai, ya, yang menaiki keledai. Orang ini disebut orang Samaria. Nah, kalau zaman dulu itu orang Samaria itu dikenal sebagai orang yang tidak baik, ya, yang tidak disukai oleh banyak orang, ya, yang tidak disukai banyak orang karena mereka menganggap orang Samaria itu orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bisa berbuat baik, tidak bisa melakukan hal baik kepada orang lain. Nah, tapi kita lihat apa yang orang Samaria ini lakukan. Ya, pada saat orang Samaria ini melihat di pinggir jalan itu ada yang tergeletak tidak berdaya, tubuh penuh luka, ya, merintih kesakitan. Dia melihat, dia memiliki hati yang penuh kasih. Dia memiliki hati yang mengasihi. Dia kasihan melihat orang tersebut, ya. Dia kasihan melihat orang tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia turun dari keledainya, ya. Dia menolong si orang ini, ya. Dia menolong si orang ini, lalu dia memberi minum, ya. Dia mengobati, membersihkan luka-luka yang ada di tubuh orang ini, ya. Lalu dia membawa orang ini, menaikkan orang ini ke atas keledainya, ya, ke atas keledainya. Dan dia membawa orang ini ke sebuah penginapan, ya, tempat penginapan, agar si orang ini dia bisa beristirahat. Dan dia meminta kepada orang yang punya penginapannya untuk mengobati, merawat si orang ini, dan dia membayar semua biaya penginapan yang harus dibayar. Nah, adik-adik, ya,
apa yang kita lihat dan kita pelajari dari ketiga orang ini? Ya, dari seorang imam, dari orang Lewi, ya, dan orang Samaria. Menurut kalian, siapakah di antara ketiga orang ini yang benar-benar memiliki hati yang mengasihi? Siapa? Ya, tentunya orang Samaria. Ya, orang Samaria ini memiliki hati yang penuh kasih. Dia hati yang mengasihi. Dia tidak melihat siapa orang yang dia tolong. Dia tidak melihat siapa orang yang membutuhkan pertolongan. Dia tidak memikirkan, aku nggak kenal dia. Ya, aku nggak kenal dia. Saudara bukan, ya. Orang yang dekat sama aku pun bukan, ya. Tapi dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa menolong orang ini, ya. Karena dia memiliki hati yang penuh kasih, hati yang mengasihi. Nah, adik-adik, kita sama-sama belajar. Kakak juga belajar ya dari kisah ini, bagaimana kita bisa memiliki hati yang mengasihi. Ya. Nah, kalau misalnya kalian di rumah kalian, di tempat kalian, di lingkungan kalian, siapakah orang-orang yang kalian kasihi? Tentu ada mama, mami, papi, mungkin adik kalian, ya, kakak kalian atau saudara-saudara kalian. Ya, itu sudah tentu harus kita kasihi. Sudah pasti kita gampang mengasihi mereka, ya. Tapi kalau kita melihat sekeliling kita, lingkungan kita, misalnya ada teman kalian yang nakal, apakah aku harus mengasihi dia? Wah, aku gak suka nih, dia nakal. Dia suka ngejek aku. Dia suka berbuat hal yang tidak baik sama aku. Kita harus tetap mengasihi mereka, ya. Atau misalnya kita melihat di sekitar kita, kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, pertolongan kita, ya. Karena kalian masih kecil, ya. Kalau kalian masih kecil atau kalian ingin menolong orang itu, tapi aku tidak kenal, ya, aku tidak kenal. Kalian bisa meminta bantuan, kalian bisa berbicara kepada misalnya mama papa kalian, atau kakak kalian, atau guru kalian, atau orang yang lebih dewasa dari kalian, ya. Biar kita sama-sama belajar mengasihi siapapun yang kita lihat mereka perlu bantuan. Dan disitulah kita sudah melakukan perintah Tuhan. Ya, kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mengenal kasih Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Baiklah, kita juga mengasihi setiap orang yang kita tahu mereka perlu bantuan. Dan kita harus minta pada Tuhan supaya kita tetap memiliki hati yang mengasihi dimanapun, siapapun, apapun keadaan kita. Ya, oke adik-adik, mari kita sama-sama belajar meminta Tuhan untuk terus memberikan kepada kita hati yang mengasihi. Ya, kita berdoa bersama-sama, ya, kita berdoa bersama-sama. Biar Tuhan yang terus menolong kita untuk kita memiliki hati yang mengasihi. Ya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk kami memiliki hati yang mengasihi. Tolong kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami, supaya kami belajar mengasihi setiap orang yang kami tahu mereka membutuhkan pertolongan dari kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu senang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya, ayat mas kita dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, inilah perintahku. Ku di sini siapa? Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita semua. Oke? Dihafalin ya. Oke, terima kasih adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk teman-teman di gereja Anak Mas diberikan kesehatan dan kepintaran agar berhasil dalam sekolah. Dan untuk semua mama dan papa diberkati dalam kesehatan, diberhasilkan dalam kerjaan, dilindungi dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas perlindungan-Mu untuk kami semua. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, kami masih bisa bersekolah, kami masih bisa beribadah walau online. Tuhan, berkati juga negara ini, kiranya Engkau yang menjauhkan dari segala bencana dan mara bahaya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan mereka kesehatan, hikmah, dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, Kendall berdoa untuk Bapak Gembala supaya diberi kesehatan dan pelayanannya memberkati banyak jiwa-jiwa. Dan juga Kendall berdoa untuk para pemimpin di gereja supaya dilindungi dan dijauhkan dari penyakit terutama COVID. Dan juga untuk para pemimpin di gereja Anak Mars supaya diberi kesehatan dan pekerjaannya diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit, Tuhan tolong beri kesembuhan untuk mereka semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Ingat adik-adik, dimanapun kalian berada, tetap lakukan protokol kesehatan. Apa aja tuh? Ya, rajin mencuci tangan, jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan. Oke? Dan yang tetap harus kalian lakukan yaitu adik-adik rajin berdoa dan setia beribadah. Ya, oke adik-adik, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Bye.